nyanyi, terus Oke. mendengarkan musik, belajar sejarah sama sedikit filosofi. Oke. Terus pernah juga sekali itu di acara kayaknya pernikahan keluarga atau pernikahan temennya keluarga itu, Mm-mm. ya main secara spontan. Jadi ada yang menawarkan siapa yang mau main, dan waktu itu saya masih kecil juga, jadi masih kelihatan adorable gitu lah. Saya Oke. main di depan umum. Halo guys, kembali lagi di Platinum Music Studio Podcast dengan password Music Sound. Halo, perkenalkan nama aku Jora. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Langsung aja yuk kita ajak kenalan nih kakaknya. Halo kak. Halo, Boleh dong kak diperkenalkan nih namanya siapa nih kak? nama saya David Simantan Wijaya. Biasanya dipanggil siapa nih kak? David. Kak David ya. Kak David ini umur berapa sih kak? Saya umur 22. 22. Umur 22 kesibukannya apa sih? Saya sedang kuliah Kuliah di mana tuh kak? Ubaya. Kuliah di Ubaya. Oke kakak di umur 22 ini punya hobi dong ya kak ya pasti. Ya. Kakak hobinya tuh apa sih kak? Hobi saya nyanyi, Oke. terus mendengarkan musik, belajar sejarah sama sedikit filosofi. Oke. Kakak tadi bermain musik juga kan ya berarti ya? Ya. Oke kakak bermain musik itu di bidang apa sih kak? Saya musik itu gitar. Saya lebih ke gitar klasik. Oke. Jadi kakak bisa main gitar dong ya? Ya. Oke, boleh nggak sih kakak David ini bermain gitar gitu? Di spill dong, kak David bisa main gitar nih. Boleh dong, langsung aja nih dimainin. Boleh. Oke, setelah kita dengerin kak David tadi bermain gitar, kira-kira kak David bermain gitar itu mulai dari kapan sih kak? Mulai dari kelas 4 SD. Saya umur 10 tahun. Oke, terus kok bisa sampai sekarang gitu kak? Gimana tuh? Jadi dulu pertama ikut ekstrakurikuler di sekolah, terus ya dilihat saya ada perkembangan selama setahun 2 tahun gitu. Dan emang sama gurunya dulu diarahkan ke classical guitar gitu. Dan terus pernah dicoba disuruh perform di acara graduation, mungkin sekitar setelah 2 tahun saya les itu disuruh perform di acara graduation, dan saya perform gitu, dan yang lain appreciate itu, akhirnya saya teruskan. Oke, selain gitar kakaknya bisa bermain apa lagi nih? Kalau boleh tahu. Nyanyi sih ya, tapi nyanyi lebih ke otodidak. Oke. Terus selain itu saya sejak SMA juga mulai belajar mengkompos lagu, membuat lagu classical music genrenya. Boleh dong nih di spill pengalaman kakak nih di musik tuh ngapain aja sih, atau perjalanannya kakak nih waktu bermain musik dari awal kakak terjun di dunia musik. Boleh dong di spill nih, sharing ceritanya gitu kak. Jadi kalau jadi sejak saya kelas 4 SD saya mulai belajar gitar tadi. Terus setelah itu berikutnya juga dilaskan beberapa kali sih. Intinya saya dari kelas 4 SD itu sampai mungkin 5 tahun berikutnya, sampai saya SMA kelas 1 itu saya antara ekstrakurikuler gitar atau les gitar gitu. Jadi ya dapat pengalaman dari sana, belajar lagu yang semakin sulit gitu. Terus juga saya jadi pelan-pelan jadi falling in love with classical music juga. Oke. Dan classical music yang genrenya berbeda dengan classical guitar. Classical music yang lebih umum kayak violin sama piano gitu. Dan terus waktu pas saya SMA saya mulai mendengarkan
large volume of classical music, dan akhirnya saya mulai suka dan saya mikir gimana kalau saya bisa jadi komposer suatu hari, komposer musik klasik. Dan akhirnya saya waktu SMA saya nyoba kompos, dan ya saya belajar sendiri juga strukturnya classical music dari internet. Terus juga ya sambil saya buat itu sambil saya belajar juga, jadi kayak lebih otodidak. Oke, berarti kakak nih akhirnya belajar musik itu autodidak ya kak kebanyakan? Iya, yang gitarnya ya saya ada training dari satu bulan dari les. Jadi yang composingnya itu benar-benar lumayan otodidak gitu. Oke, tadi aku dengar kakak udah pernah perform ya? Udah pernah perform kemana aja nih kak? Atau emang itu aja nih? Cuma sebagian besar cuma di acara-acara sekolah nih, jadi kayak acara-acara sekolah sendiri. Kalau biasanya ada di akhir tahun ada kebaktian akhir tahun atau ada acara graduation gitu. Terus pernah juga sekali itu di acara kayaknya pernikahan keluarga atau pernikahan temannya keluarga itu. Ya main secara spontan, jadi ada yang menawarkan siapa yang mau main. Dan waktu itu saya masih kecil juga, jadi masih kelihatan adorable gitu loh. Saya main di depan itu. Oke, menurut Kak David nih setelah beberapa hal yang kakak alamin waktu di musik tuh, menurut Kak David arti musik buat Kak David sendiri tuh apa sih Kak? Ada beberapa ya. Jadi musik itu bukan cuma sekedar ekspresi emosi secara subjektif, tapi musik itu juga kayak narasi, kayak memberi narasi di kehidupan di dunia gitu. Karena di musik itu kan pasti ada ya seperti cerita-cerita yang seperti format-format cerita kan biasanya juga itu narasi, yaitu pertama ada perkenalan, terus ada komplikasi atau ada masalah. Kalau di musik itu namanya kayak tonal tension, jadi kayak ada tekanan antara nada yang mulai di awal sama nada yang di tengah. Setelah itu ada resolusi, terakhir akan kembali ke nada yang tetap. Jadi di situ kayak memberi sense of narration, dan juga musik itu ada sense of objectivity juga, ada sesuatu yang seolah objektif, tidak hanya keindahan yang subjektif. Oke, Kak David punya sosmed nggak sih Kak? Ada, boleh dong di-spill gitu Kak? Ya, Instagram saya David_Simeon_Tan. Oke, segitu aja. Semoga harapan-harapan Kak David tadi bisa menjadi kenyataan. Semoga kakak bisa lebih berkembang ke depannya dan menjadi lebih baik ya Kak ya. Oke, terima kasih sudah mau ngobrol sama kita. Dan hati-hati di jalan kalau pulang. Oke, guys, jangan lupa like, comment, and subscribe biar gak ketinggalan video kita di selanjutnya. Bye-bye.